Hama dan penyakit pada tanaman buncis organik. Hama pertama adalah hama jenis belalang. Ini yang kami temukan di tanaman kami. Tanaman buncis ini ada beberapa jenis belalang. Tadi hijau, yang ini belalang coklat. Tapi apapun belalangnya ya sama, itu kategori jenis yang sama. Nah, kalau ini berbeda. Ini adalah jenis walang sangit atau belalang sangit yang mengeluarkan bau menyengat, dan ini biasanya merusak pada bagian buah. Buah yang terkena hisapan atau racun dari walang sangit ini akan kempos, dalamnya tidak ada bijinya. Nah, hama berikutnya adalah hama kleper atau kupu-kupu yang nantinya akan mengalami metamorfosis dan menjadi fase larva seperti ini. Ini merupakan ulat yang berasal dari kupu-kupu tadi, entah jenis ini atau mana, yang penting ini jenis kupu-kupu. Nah, ini juga merupakan ulat, tapi jenis ulat bulu ya. Kebetulan ini lagi memakan buah buncis yang masih muda. Nah, kalian sobat organik sering nggak menemukan hama di tanaman organik kalian? Kemudian berikutnya ini juga jenis ulat, tapi ini ulat hijau. Tanda-tanda serangannya biasanya di bagian daun itu ada seperti jaring dan daunnya sobek, serta ada gulungan di samping daun, atau beberapa daun akan menggulung jadi satu. Nah, ini penampakannya ya sobat. Kalau kalian penasaran juga, biasanya di bagian bawah dari sarangnya ini ada kotorannya, hasil dari dia makan dan kotorannya jatuh. Kemudian hama ketiga ini kami juga belum tahu ini jenis apa. Ya, tentunya ini jenis serangga, entah serangga apa, mungkin kumbang, tapi kami tidak bisa langsung memastikan bahwa ini jenis kumbang. Nah, bentuknya ini keras, bentuknya agak lonjong seperti itu, kemudian tubuhnya itu keras. Kalau dipites pakai tangan itu atos, sehingga kalau mau mematikan secara manual itu kepalanya ditekuk biar terlepas dari badannya. Dan kebiasaan hama jenis ini, dia suka pura-pura drama. Dramanya kalau kepegang seperti ini dia pura-pura mati ya sobat. Jadi kalian tidak usah terkecoh dengan perilakunya. Kemudian yang selanjutnya, penyakit yang ada pada buncis ini didominasi oleh jenis jamur. Nah, ini kebetulan menyerang pada bagian daun. Daunnya akan berbentuk totol-totol coklat atau kuning seperti pada video ini. Ini juga jenis jamur, mungkin berbeda dengan jamur yang pertama tadi. Nah, serangan-serangan dari hama penyakit itu akan mengakibatkan beberapa tanda-tanda fisik pada batang atau tubuh dari tanaman buncis. Salah satunya ini bagian pucuk akan purat atau keriting, dan pada bagian daunnya akan muncul coklat-coklat seperti ini, dan juga mengalami penghambatan pertumbuhan. Pertumbuhannya macet, tidak terbentuk tunas baru bagian apikal atau bagian pucuknya ya. Nah, ini contohnya juga gitu. Ini kemungkinan adanya serangan hama karena bagian pucuk itu patah. Ini juga seperti itu, akhirnya kerdil ya. Tanaman buncis ini akhirnya kerdil dan terlambat tumbuh. Yang lainnya yang normal itu sudah tinggi, sudah berbunga, terbentuk cabang dan lain sebagainya, sedangkan dia baru tingginya sekitar 50 cm dari tanah. Daunnya pun tidak normal karena terbentuk lekukan-lekukan yang mengindikasikan bahwa tanaman ini terlambat atau ada gangguan pertumbuhan. Nah, kalau di metode organik
Sebenarnya untuk hama itu bisa dikendalikan secara mekanis asalkan jumlahnya tidak overproduksi. Mekanis maksudnya dengan cara dibides menggunakan tangan